Ketika saya membuat ramu ini ataupun bisnis ini, sebenarnya keinginan saya dari dulu ketika mama masih ada. Jadi saya tuh dari dulu tuh sudah punya pemikiran yang sudah jauh gimana caranya ingin membanggakan orang tua kan ya. Cuman mungkin memang jalannya yang dari atas diberikan jalan lancarnya di sekarang mungkin. Jadi awalnya itu berawal dari memang aku iseng dengan ayah, keluarga, kita bikin sebuah konten awalnya. Dan waktu itu pas banget kebetulan bunda itu lagi ngidam makanan dan minuman zaman dulu. Terus akhirnya karena aku jarang pulang, sekalinya aku pulang, demi membujuk mereka, aku bilang ya udah ya sekalian kita bikin konten, sekalian aku bawain deh makanan dan minuman zaman dulu kata aku. Jadi dari sana bikin konten. Terus ternyata kita bikin ala-ala biasanya tuh ngecampur-campurin apa gitu kan terus kita bikin udah kita eksperimen aja udah kita bikin apa nanti kalau yang enak kita tanya ke komentar kata aku gitu. Sampai akhirnya ide muncul awalnya dari ayah bilang ngapain kita kompetisi mas sama keluarga kompetisi katanya kompetitif banget katanya. Sampai akhirnya dia bilang daripada dijadiin kompetisi ini udah mending tanya aja ke komentar kira-kira ini kalau dikasih rating berapa dan kira-kira kalau misalkan kita coba jual lakunya berapa. Awalnya gitu aja, that's it, udah gitu, kita nggak ada kepikiran apa-apa. Saya tidur, besoknya ternyata rame, terus saya iseng lah di Instagram coba buat ngulik lagi kira-kira kok kenapa bisa jadi rame nih gitu loh, berawal dari cuma main-main doang. Sampai akhirnya ada momen dimana aku kepikiran karena saya sudah lihat track record kakak saya ini luar biasa gitu ya, dan terus kebetulan tiba-tiba responnya positif, ditambah tiba-tiba ada yang ngebit nawar di komentar gitu, tiba-tiba saya kaget banget. Ada yang nawar yang memang dulu sempat ngundang saya manggung di mana, dia ngundang saya, terus tiba-tiba di komentar sekian puluh juta, justru ini beneran gitu kata teman, padahal mereka belum tahu rasanya kayak gimana gitu loh. Tapi tiba-tiba sekian puluh juta sampai akhirnya saya kaget gitu, dan benar nggak sih gitu maksudnya bisa sampai orang-orang bisa aware ini sama minuman yang dibikin awalnya gitu. Sampai akhirnya demi yakinin Iki ngobrol, ketemulah sama Mas Danu sama Mas Doni. Aku bilang kalau misalkan saya bingung ini gimana, karena saya ini tiba-tiba mendadak rame, terus saya coba minuman, coba akhirnya dicobain lah. Terus akhirnya ya itulah awal ide ingin membuat bisnis muncul dari kakak-kakak dua ini yang hebat ini. Kepikiran dengan idenya luar biasa, konsepnya seperti apa, terus dengan dibantu sama anak-anak ramu juga, ada Fajar, ada dan lainnya. Jadi dari situ akhirnya dibentuk lah sampai akhirnya ketemu dengan nama ramu juga ya, sampai akhirnya seperti itu sebenarnya. Mungkin ada yang mau tambahin? Mungkin ini sisi lain dari ya, pandangan dari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi makasih ya buat teman-teman media, luar biasa sih. Kita juga saya sama Mas Doni bersyukur bisa bertemu dengan seorang Rizky Febian yang akhirnya kita bisa bikin bisnis bareng yang ternyata nggak nyangka ya, isi kepalanya tuh kreatif banget, benar-benar out of the box gitu. Kebetulan saya juga punya background bisnis, Mas Doni kebetulan yang punya Sour Selling Group, saya Raja Channel ST Indonesia yang kebetulan juga menghandle beberapa ratus outlet, dan harapan juga impian kita bisa membuat ramu ini nantinya untuk bisa expand ke seluruh Indonesia. Amin ya Allah. Udah banyak nih yang mau. Kita nanti bisa gini habis nonton. Iya langsung ya, supaya kita juga bisa di zaman sekarang ya, walaupun pandemi gitu ya, tetap kita memang harus terus bergerak, anak muda terutama ya, kita harus terus berkontribusi gimana caranya supaya kita bisa punya value lah gitu. Nah, alhamdulillah banget ketika kita berpartner gitu ya, Iki ini benar-benar ngasih ide-ide yang banyak gitu, ternyata di luar ekspektasi ya Mas Doni ya. Iki ini ternyata idenya banyak banget, selain ngomongin lirik-lirik kayak misalkan cup ya, Iki ya cupnya harus begini begitu, dan ternyata iseng-iseng bikin minuman rambut nenek ternyata mengingatkan akan nostalgia. Nah itulah yang akhirnya kita angkat.
kita ingin membranding bahwa kita adalah minuman nostalgia pertama di Indonesia, dan kita juga diapresiasi oleh Muri. Baru bikin bisnis, Iki luar biasa, udah langsung berprestasi. Gimana? Iya, rasanya gimana? Kata saya juga, saya mau mending nyanyi, soalnya kalau pas giliran kayak gini deg-degannya minta ampun, udah mending nyanyi aja. Tapi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan deg-degan ya. Membahagiakan diri sendiri sebenarnya, ini saya keringetan dari tadi. Keringetan ya. Oke, harapannya apa lagi kira-kira? Ke depan harapannya seperti apa? Yang pasti kalau aku ya harapannya, yang pasti kita sebagai manusia pengennya lebih ya tentunya. Dan saya yang paling penting adalah saya harap berawal dari keisengan ini bisa menjadi berkah untuk banyak orang. Meskipun di era pandemi seperti ini kita bisa lihat, kita bisa mengangkat SDM juga dalam artian perekonomian juga walaupun dengan kondisi seperti ini. Jadi saya harap bisa berkah untuk semuanya. Contoh dalam apa, ketika kita bekerja sama Bizer, setidaknya kita membantu mensupport orang-orang yang mungkin dari dulu tuh nggak tahu, aduh saya sebenarnya pengen bisnis tapi ya perekonomian kan tidak mencukupi. Tapi berkat adanya Ramu Nostalgia, ada Bizer, akhirnya keinginan mereka pun tercapai gitu dengan mereka menjadi partner. Dan salah satu lagi yang membuat alasan aku kenapa dengan hanya modal 50.000 orang udah jadi kayak partner gitu loh. Dan yang bikin aku senang dan bikin saya terharu adalah gini, karena tujuan saya tahu ya ketika seseorang mengidolakan idolanya tuh sebagaimananya. Karena saya juga ada misalnya saya juga mengidolakan seseorang, dan ketika saya ingin bertemu dengan dia tuh saya berjuang dan memperjuangkan segalanya demi bertemu dengan idola saya. Jadi bisa dibayangkan ketika orang-orang di luar sana yang mengidolakan saya gitu, mereka bingung pengen ketemu tapi nggak bisa. Dia tuh pengen berjuang datang ke Jakarta tapi nggak bisa. Saya bingung seperti apa. Dan Niki melihat responnya dan pengen, saya sampai terharu ketika melihat mereka sampai ngeliatin ke DM request segala macam. Kak, jujur senang banget walaupun nggak bisa ketemu, tapi seenggaknya aku bisa kontribusi dan bisa berpartner langsung kayak gini sama kakak. Itu loh maksud aku, setidaknya kalaupun aku tidak bisa memberikan kebaikan untuk mereka, tapi setidaknya kebahagiaan walaupun sekecil apapun itu bisa jadi kebahagiaan buat mereka, sesederhana mungkin gitu. Jadi tujuannya aku harapannya Ramu Nostalgia ini kedepannya bukan hanya sekedar hanya menyajikan minuman yang bernostalgia saja, tapi saya harap kedepannya bisa lebih bisa menebarkan kebaikan untuk banyak orang juga berawal dari